Berkat pembangunan gila-gilaan, kota yang dulunya bergantung pada minyak ini kini berubah menjadi destinasi wisata mewah. Tidak sedikit orang memasukkan nama kota Dubai sebagai kota impian untuk didatangi. Salah satunya Emirat dari negeri Uni Emirat Arab ini memang wajar jika dijadikan kota impian. Pusat perbelanjaan terbesar di dunia, gedung tertinggi di dunia, hotel termewah di dunia, dan lainnya ada di kota tersebut. Namun dari semua gemerlap yang ada di Dubai, kota ini ternyata memiliki keburukan yang bahkan cenderung tidak manusiawi. Nah, dalam video ini mari kita menelusuri fakta tersebut dalam video berikut, Sisi Gelap Kota Dubai. Bagi kamu yang suka nontonin konten tentang Dubai, keberadaan gedung tinggi dan mewah tentu menjadi hal yang lumrah untuk kamu lihat. Tapi pernah nggak nih kamu bertanya, kira-kira siapa sih yang ngerjain gedung tertinggi tersebut? Apa mereka memiliki hidup lebih baik dari kuli bangunan di Indonesia? Jawabannya ternyata enggak. Kebanyakan gedung mewah di Dubai itu dikerjakan oleh para pekerja imigran. Biasanya asal mereka dari Bangladesh atau India. Alasan mereka ke Dubai ya simpel, ingin bekerja cukup, yaitu hidup lebih baik karena dijanjikan gaji tinggi, serta kesempatan tanpa batas untuk merubah hidup. Makanya banyak dari orang imigran di Dubai merogoh kocek super mahal untuk mengurus visa ilegal demi bekerja di Dubai. Namun sayangnya, harapan tinggal harapan. Apa yang dijanjikan tidak seperti yang terjadi di lapangan. Laporan reporter BBC Ben Anderson menuturkan, para pekerja imigran di sini memiliki nasib yang naas. Mereka dipaksa bekerja selama 12 jam per hari dengan kondisi cuaca ekstrim yang sering mencapai 50 derajat Celcius. Bayangin, kalau di Indonesia aja kita udah gempor dengan suhu 33 sampai 35 derajat Celcius, gimana mereka yang harus kerja di Dubai? Parahnya lagi, selain overwork, para pekerja di sini juga mendapat gaji kecil dan tinggal di kamp konsentrasi di wilayah kumuh, pinggir kota Dubai dengan fasilitas minim. Air bersih pun sulit untuk didapatkan di tempat tersebut yang mengakibatkan banyak yang terkena penyakit. Bahkan parahnya, ada yang sampai gila karena nggak bisa pulang dan memilih jalan pintas ketemu Tuhan. Kalau ada yang nanya kenapa mereka nggak kabur atau kenapa pemerintah Dubai sampai tega, iya, mereka ini nggak kabur karena kebanyakan paspor dari para imigran disita saat kontrak kerja. Jadi, mereka ini harus nerima nasib kalau nggak bisa masuk penjara. Untuk pemerintah Dubai sendiri, emang pemerintah di sana abai banget dengan nasib imigran. Bahkan setelah berita nasib pekerja imigran viral, mereka mengaku nggak bisa berbuat apa-apa karena imigran tadi adalah imigran ilegal. Waduh, alasannya bikin aku pengen cubit ginjalnya nih. Selain nasib imigrannya yang terdengar sadis, masih ada lagi fakta mencengangkan tentang gedung tinggi di Dubai. Kita pasti tahu dengan Burj Khalifa yang menjadi gedung tertinggi di dunia. Nah, meskipun terlihat megah, siapa sangka kalau gedung yang satu ini malah tidak tersambung dengan saluran pembuangan kota. Makanya nih, tiap pagi bakal banyak dump truck yang mengangkut pup dari Burj Khalifa menuju ke tempat pembuangan seharusnya. Wah, kok bisa sih gedung terkece di dunia malah kalah sama kos-kosan 500 ribuan sebulan yang punya septic tank? Bahkan hal ini gak hanya terjadi di Burj Khalifa ya, tapi juga di berbagai gedung megah lainnya di Dubai. Alasannya mengapa hal ini bisa terjadi hanya satu kata, yaitu hemat. Meskipun terlihat kaya, negara ini ternyata melakukan penghematan dalam membangun gedung megah mereka ya. Hal ini disebabkan oleh utang luar negeri mereka yang mencapai 65 miliar US dollar atau setara dengan 933 kuadriliun rupiah. Jumlah ini lebih parah dari Indonesia karena 56% lebih besar ketimbang penghasilan Dubai sebagai kota wisata. Nah, karena banyak utang jadi harus hemat dong. Salah satu langkahnya yaitu tadi dengan tidak menyambungkan Burj Khalifa pada saluran pembuangan karena saluran pembuangan di sana udah gak bisa lagi nampung lebih banyak kotoran. Bukannya malah lebih blunder lagi. Emang sih, saluran pembuangan ini nelen biaya yang lebih banyak. Tapi sekali doang kan? Daripada pakai dump truck tiap hari. Udah gak ada habisnya. Jalanan juga jadi lucu kan kalau lihat dump truck berisi dump berbaris di kota. Masih ada lagi hal yang lebih sakit dari sebelumnya, yaitu hiburan para sultan di Dubai. Kenapa aku bilang sakit? Ya karena banyak hal. Mulai dari budget gila-gilaan untuk menyewa model super hot. Salah satunya seorang model seksi yaitu Tyne Lexie, bahkan mengaku kalau pernah dibayar 25.000 US dollar atau
359 juta rupiah hanya untuk makan malam dengan Sultan Dubai doang. Kira-kira makan apa nih sampai ratusan juta ya? Sakitnya lagi, Lexi ini juga diajak nginap selama 5 hari di Dubai dengan bayaran 50.000 USD atau 718 juta rupiah. Ya, otak kamu semua pasti pada traveling dong. Apa yang mereka lakukan selama 5 malam? Gak mungkin main domino, asmera, ataupun karambol kan? Parahnya lagi ada juga rumor kalau beberapa Sultan Dubai punya kebiasaan aneh yang kalau mau pup sambil diliatin cewek-cewek seksi. Gimana? Sakit nggak tuh? Namun meskipun sakit, hal ini sebenarnya masih menjadi simbiosis mutualisme bagi si Sultan dan juga si model. Alih-alih menganggap ini pelecehan, banyak model yang baru naik daun malah seneng diajak oleh Sultan Dubai. Ya karena selain bisa ke tempat mewah, pegang barang branded dan tentunya dapat duit yang banyak, mereka juga bisa menaikkan follower dengan mempertontonkan kemewahan yang ada di Dubai. Jadi bisa dibilang masih win-win solution. Si Sultan dapat enak-enak, si model dapat follower baru. Baik, lanjut bicara tentang Dubai, kita juga nggak boleh lupa dengan pulau buatan yang ada di kota tersebut. Hal ini disebabkan oleh pulau buatan yang juga super megah dan selalu dianggap simbol keberhasilan dalam melakukan proyek reklamasi. Namun apakah itu benar? Tentu saja jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Iya, karena hal tersebut berhasil, karena emang berhasil menarik turis. Namun dari segi lingkungan dan ekonomi, justru sebaliknya. Pulau-pulau buatan di Dubai mulai mengalami penurunan secara signifikan, sekitar 0,5 cm dalam setahun. Jadi mungkin aja nih dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, pulau buatan seperti Palm Jumeirah akan kembali menjadi laut. Jika kita mengambil kasus ini sebagai contoh, tentu saja ini menjadi kerugian besar bagi Dubai, karena bisa saja uang yang mereka habiskan senilai 12 miliar US dollar atau sekitar 172 triliun rupiah bisa hilang begitu aja ditelan sama bumi. Pokoknya masih banyak lagi sih masalah yang ada di tempat ini. Kalaupun kamu tahu, silakan sebutkan aja di kolom komentar, oke?